sujud menyembah. Laut bergelora dan berkata, Ya Raja, segala raja. Biar terangmu bersinar dalamku, salibmu ceritakan kasihmu. Segenap bumi bersorak berlutut, setiap lutut menyembahmu. Bersinar dalamku, salibmu ceritakan kasihmu. Segenap bumi bersorak berlutut, setiap lutut menyembahmu. Ku akui Kaulah Tuhan, seluruh bumi sujud menyembah. Laut bergelora dan berkata, Ya Raja, segala raja. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Ku akui Kaulah Tuhan, seluruh bumi sujud menyembah. Laut bergelora dan berkata. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya hari ini setiap kita akan sangat bersemangat bersama-sama dengan keluarga kita di rumah untuk memuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita memuji Dia, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Kami bawa persembahan kami hanya bagi nama-Mu, sebab Engkau baik. Firman-Mu berkata Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan atas setiap kami. Dan Kau telah mengubahkan setiap ratapan kami menjadi tarian. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap hari ini berpesta bersama-sama dengan Roh-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan dalam nama Yesus. Kami persembahkan ibadah hari ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus.
Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita menari bagi Dia. Amin.
dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segalanya, Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau ingat Tuhan, setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, setiap penyertaan-Mu Tuhan, setiap pertolongan-Mu Tuhan, yang Kau kerjakan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau pribadi yang tetap sama, Kau pribadi yang tidak pernah berubah Tuhan. Anugerah-Mu tetap ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu.
kasih Bapa Surgawi. Kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Di tengah-tengah keadaan apapun yang boleh jadi di atas muka bumi ini, Engkau tetap agung, Engkau tetap mulia, Engkau tetap baik. Sebab Engkau punya rancangan yang baik dalam khususnya kehidupan umat-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah pemelihara bagi jiwa kami. Engkaulah perlindungan bagi kami, kota benteng dan menara keluputan kami. Rancangan-Mu selalu indah buat kami Tuhan. Terima kasih. Itulah sebabnya kami memuji-Mu, mengagungkan-Mu Tuhan. Dalam setiap waktu dalam kehidupan kami. Seperti pemazmur berkata, ku akan memuji Tuhan dalam segala waktu, dalam setiap waktu, aku akan memuji, memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber sukacitaku, sumber kedamaianku. Dan bahkan di tengah-tengah padang gurun sekalipun, Daud berkata, aku mengingat akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersekutu dengan Engkau adalah kekuatan bagi kami. Bersekutu dengan Engkau adalah pengharapan bagi kami. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti firman-Mu berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seperti pada burung Raja Wali yang terbang tinggi. Dia tidak pernah lelah dan tidak pernah letih. Tuhan, demikianlah kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, tetap semangat di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita tahu Tuhan baik buat kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Hidup kita ada di dalam tangan-Nya. Ya, jadi saya mengencourage kita semua untuk tetap semangat. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini, saudara yang kekasih, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, kenapa hari-hari ini kita banyak berbicara tentang pikiran? Karena sama seperti fokus kita, murid yang pikirannya diperbaharui akan produktif dan berdampak. Jadi saudaraku, pikiran kita memegang peranan penting dalam hidup kita. Ya, jadi saudaraku, kalau saudara mau sukses, seperti firman Tuhan katakan, perbaharui pikiranmu. Ya, jadi pikiran kita itu sangatlah adalah sebuah aset yang paling penting, terpenting dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, hari ini kita berbicara tentang pikiran yang terfokus. Ya, banyak sekali, apalagi di zaman sekarang ini, saudaraku, betapa susahnya orang fokus. Ya, begitu banyak pekerjaan atau berita atau apapun yang memborbardir kita. Ya, seperti sebuah serangan yang beruntun ke dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, jujur saja bahwa sangat sulit orang terfokus hari-hari ini. Ya, sangat sulit orang duduk ya sekitar 10 sampai 15 menit tanpa melakukan apapun dan hanya berpikir, merenungkan, berimajinasi, ya, atau membayangkan sesuatu tentang kehidupan di masa depan atau bersyukur kepada Tuhan. Sangat sulit hari-hari ini, saudara. Yang menyediakan waktu untuk orang tidak melakukan apapun, ya. Bahkan saudaraku, penggunaan gadget hari-hari ini, saudaraku, sangat meningkat, saudaraku. Bahkan survei ini dibuat di tahun 2017, saudaraku, bahwa saudaraku, dari segala macam usia, dari segala
usia muda, remaja, anak-anak bahkan yang sudah tua, saudaraku, ya, peningkatan pemakaian gadget, saudaraku, ya, itu sampai 90%, saudaraku, mempergunakan gadget dalam waktu yang lama, saudara. Ya, sebenarnya sedikit, saudaraku, kalau saudara mau lebih sehat hidupnya, saudara tentunya nggak mungkin juga nggak pakai gadget, saudaraku, ya. Tetapi saudaraku, sebenarnya paling lama saudara bisa pakai 2 jam itu masih sehat. Tetapi kalau saudara pakai lebih daripada itu seharian, saudara, nah, saudara akan punya banyak problem-problem dalam kehidupan saudara, ya. Kecuali saudara pakai untuk belajar. Sekarang, saudaraku, orang belajar dari rumah, daring, saudaraku, online dan lain sebagainya, tidak mungkin saudara tidak mempergunakannya. Tetapi kalau hanya sekedar, ya, mendapatkan atau menjadi orang yang pasif di sana, tidak belajar sesuatu di sana, saudara, itu sangat, contohnya saudara bermain gamenya sampai lama, atau mendengar berita-berita, pindah dari satu berita ke berita lain, ya, itu tidak saya anjurkan. Tapi kalau memang itu saudara dari sana belajar, ya, dan saudara bisa mendapatkan sesuatu, pikiran saudara lebih kreatif, silakan, ya. Nah, pikiran yang terfokus artinya apa, saudaraku? Ya, artinya pikiran yang terpusat, tertuju pada sesuatu, ya, atau memikirkan terus menerus, ya. Pikiran yang terfokus artinya pikiran yang terpusat, ya. Saudaraku, orang itu banyak cabang-cabang pikirannya, saudara, ya, sehingga sulit terfokus. Nah, jadi pikiran yang terfokus itu adalah pikiran yang terpusat, tertuju pada sesuatu, memikirkan terus menerus. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya pikiranmu terpusat kepada perintah-perintahku, sekiranya pikiranmu tertuju kepada perintah-perintahku, sekiranya engkau memikirkan terus-menerus perintah-perintahku, maka kata Tuhan apa? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai. Ya, dalam bahasa Inggris yang dikatakan, oh, that you had paid attention. Jadi memberi perhatian itu dalam bahasa Inggrisnya paid attention, membayar gitu. Paid itu kan seperti membayar. Ya, ada harga yang harus kita berikan untuk kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita menganggap remeh loh perintah-perintah Tuhan. Padahal perintah-perintah Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Firman Tuhan itu, saudaraku, adalah bicara tentang masa depan kita. Firman Tuhan itu berbicara tentang kesehatan kita. Firman Tuhan itu juga seperti firman ini katakan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, sungai yang tidak pernah kering, dan lagi katanya kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara paid attention kepada apa? Kepada berita-berita yang menakutkan? Kepada resesi ekonomi? Saya tidak berkata bahwa kita lalu sembarangan, tidak. Tetapi apapun yang terjadi, boleh saja terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Karena dunia ini tidak ada yang pasti. Firman Tuhan pasti, saudara. Firman Tuhan berkata tidak ada satu firman Tuhan yang tidak akan digenapi, saudaraku. Ya, apa saja boleh terjadi di sekeliling kita, saudaraku. Tetapi firman Tuhan, ya, tetap selama-lamanya, saudaraku. Kekal selama-lamanya. Jadi, saudara, betapa pentingnya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ya. Dan dikatakan bahwa kesejahteraanmu, kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah. Bayangkan, damai sejahtera, kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ahli ilmu saraf menunjukkan bahwa apapun yang kita pikirkan itu penting. Wow.
apapun yang engkau pikirkan dalam hidupmu jangan anggap remeh. Banyak orang menganggap remeh loh dengan pikirannya, saudara. Mereka pikir ya bebas aja, apapun berseliweran di dalam pemikiran mereka, saudaraku. Ya bebas saja, saudaraku. Ya, pikiran-pikiran yang nggak benar, pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang beracun, saudaraku. Ya, banyak orang tidak awas dengan pikirannya, saudara. Ya, mereka sembarangan dengan pikirannya. Ya, saudaraku, karena ahli ilmu saraf menunjukkan bahwa apapun yang kita pikirkan itu penting. Coba, kalau ini kita pahamin, kalau apapun yang kita pikirkan itu penting, kira-kira berani nggak kita berpikir sembarangan, saudara? Berani nggak kita membiarkan pikiran kita asal, saudaraku? Berani nggak kita membiarkan pikiran kita tanpa kendali kita? Ingatlah, saudara, kita bukan korban pikiran-pikiran kita. Kita bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan. Kalau kita tidak mengendalikan apa yang kita pikirkan, maka pikiran-pikiran itu akan mengendalikan kita. Engkau yang menentukan pikiran apa yang boleh menguasaimu dan apa yang tidak boleh menguasaimu. Jadi sebenarnya, saudaraku, kita ini punya kuasa atas hidup kita. Ya, kenapa apa yang kita pikirkan itu penting, saudaraku? Karena apa? Karena kemanapun pikiran kita tertuju, maka apa katanya? Kesanalah arah hidup kita. Wow. Kalau engkau mengizinkan pikiran-pikiran kekecewaan menguasaimu, maka kesanalah arah hidupmu. Kalau engkau mengizinkan pikiran-pikiran kemarahan menguasai engkau, maka kesanalah arah hidupmu. Kalau pikiran-pikiran ketakutan engkau biarkan menguasai engkau, maka kesanalah arah hidupmu. Kalau pikiran-pikiran kegagalan yang menguasai engkau, maka kesanalah arah hidupmu. Sebaliknya, jikalau pikiranmu engkau arahkan kepada keberhasilan, maka kesanalah arah hidupmu. Kalau engkau berpikir membiarkan pikiranmu memikirkan hal-hal yang baik, maka kesanalah arah hidupmu. Kalau engkau memikirkan hal-hal yang mulia, maka kesanalah arah hidupmu. Pikiran itu seperti, kalau di mobil itu seperti kemudi. Ya, kemana saudara putar kemudinya, saudara mau belok kanan, itu tergantung kepada saudara. Saudara mau belok kiri atau saudara mau lurus, itu tergantung kepada saudara. Jadi engkau yang mengontrol, engkau yang mengarahkan pikiranmu kemana, itu akan menentukan arah hidupmu. Kalau engkau mau sukses, salah satu yang terbesar adalah arahkan pikiranmu kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti orang membuat perhitungan, seperti orang berpikir tentang dirinya, seperti orang memperhitungkan dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau engkau berpikir engkau adalah orang yang gagal, kemungkinan besar engkau akan gagal. Kalau engkau selalu berpikir engkau adalah orang yang sial, maka kesialan akan datang kepadamu. Tapi kalau engkau berpikir engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan sesuai dengan faktanya, dan engkau juga berkata, Tuhan terima kasih, aku adalah pribadi yang engkau cintai. Terima kasih Tuhan, aku adalah pribadi yang kau sayangi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkata masa depanku indah. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Berikutnya, karena pikiran kita akan menentukan kesehatan tubuh dan mental kita. Bayangkan saudara, ingat ya, kalau tubuh saudara sakit oleh karena virus atau bakteri, tetapi pikiranmu sehat, pikiranmu baik, engkau bisa sembuh loh saudara. Ya, satu kali seorang seorang motivator saudara, namanya mungkin saudara pernah dapat itu videonya, Tung Desem Waringen saudaraku. Ya, dia katanya
kena COVID, saudara. Wah, dia nyanyi-nyanyi, hati yang gembira adalah obat. Ya, dia nyanyi-nyanyi. Katanya salah satu itu adalah kekuatan yang menolong dia untuk mengalami kesembuhan, saudara. Jadi pikiran kita akan menentukan. Orang yang selalu pikirannya adalah pikiran-pikiran yang beracun, saudaraku, tubuhnya juga akan diracuni. Jadi hubungan antara pikiran kita dan kesehatan tubuh kita itu sangat dekat. Ya, kalau saudara bahagia, ya, kalau saudara punya pengharapan dalam hidupmu, wah, itu luar biasa, saudara. Ya, pikiran kita akan menentukan kesehatan tubuh kita dan mental kita, kedamaian kita, kekuatan kita. Ya, saudaraku, hari-hari ini saya sedang coba mengikuti kisah seseorang, ya, dia dulu seleb, saudaraku. Ya, kalau saudara tahu namanya El Ibnu, saudara. El Ibnu itu, saudaraku, dulu selebritis. Ya, dia adalah seorang penyanyi dan dia, saudaraku, sempat mengalami stroke dan dia akhirnya convert, dia jadi orang percaya, saudaraku. Itu luar biasa sekali. Ya, dari kehidupan yang putus asa, ditinggalkan istri, ditinggalkan keluarga, ditaruh di panti jompo, di penil, saudaraku, dan hidup yang begitu kacau, dia hampir bunuh diri, katanya, saudaraku, dan akhirnya dia mengenal Yesus, menerima Yesus, dan sekarang, saudaraku, hidupnya ngalamin perubahan yang radikal karena juga dia ketemu dengan orang-orang yang mengasihi dia. Saya lihat wajahnya, saudaraku, dari pertama saya melihat dia, ya, dan sekarang kenapa saya ikutin, karena dia bertobat, saudaraku, jadi orang percaya. Bagi saya itu sangat menarik, saudaraku, dan saya lihat aura wajahnya, ya, mukanya, saudaraku, itu seperti sesuatu yang berseri-seri. Saya ngelihat dia mulai mengalami kesembuhan di dalam hidupnya. Wow, luar biasa sekali, saudara. Ya, firman Tuhan berkata begini, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, saudara, ini bukan cuma sekedar berpikir positif, tetapi berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berpikir positif saja sudah baik. Nah, apalagi berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Ya, jadi saya mau mengajak kita, saudara, hari-hari ini, ya, untuk terus berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, bukan berfokus kepada ketakutan akan pandemik ini, bukan berfokus kepada berita-berita yang membuat kita, saudaraku, khawatir dalam hidup ini. Ya, di Jakarta, saudaraku, ya, hari ini atau kemarin katanya Gubernur DKI, saudaraku, telah mengumumkan PSBB kembali, saudaraku. Ya, jadi PSBB itu diperpanjang, saudaraku. Ya, saudaraku, kalau saudara kita nggak hati-hati, kita mulai berpikir, wow, makin gawat keadaan, makin bahaya dan lain sebagainya. Ya, tapi ingatlah bahwa apapun keadaan boleh terjadi, tetapi Tuhan adalah perlindungan bagi kita. Jadi kalau kita mau memiliki kehidupan yang berhasil, berdampak dan bermakna, maka apa? Maka kita perlu melatih pikiran kita dengan belajar fokus pada firman Tuhan. Jadi enggak bukan sesuatu yang hebat-hebat, bukan, tapi melatih pikiran kita. Namun untuk melatih pikiran kita, yang namanya melatih itu perlu waktu, perlu disiplin, perlu kemauan. Dan di sini banyak orang tidak siap membayar harganya. Ya, kelihatannya sederhana, tetapi itu diperlukan
sebuah harga yang harus dibayar, memerlukan sebuah kerja, ya, komitmen untuk kita boleh memiliki pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran. Nah, pertanyaan saya begini, hari ini pikiran-pikiran yang ada padamu melawan engkau atau bekerja untuk dirimu? Ya, melawan engkau mencapai impian Tuhan atas hidupmu, melawan engkau untuk mencapai keberhasilan dalam hidupmu, melawan engkau untuk memiliki tubuh yang sehat, atau pikiran-pikiranmu hari ini bekerja untuk kau. Ya, jadi saudaraku, coba cek pikiran-pikiranmu hari ini. Ya, apakah bekerja melawan engkau atau bekerja untuk kebaikanmu? Tergantung bagaimana engkau selama ini, ya, mengendalikan atau membiarkan pikiran-pikiranmu untuk berpikir yang baik, benar, mulia, dan lain sebagainya. Kita memiliki 3 bahagian waktu kehidupan di mana pikiran kita terfokus. Ya, jadi kita ini memiliki 3 bagian waktu kehidupan di mana pikiran kita terfokus. Nah, yang pertama itu masa lalu. Ingatan-ingatan akan masa lalu sering muncul dalam pikiran kita. Ingatan tersebut bisa berupa pengalaman baik dan buruk. Nah, dalam hidup kita punya masa lalu semuanya. Dan setiap orang, semua orang di dunia ini pasti punya pengalaman-pengalaman yang baik dan pengalaman-pengalaman yang buruk. Ya, pengalaman yang baik kalau kita ingat itu bisa membuat kita bersyukur. Dan ini sangat baik bagi kehidupan kita, memberikan energi dan kekuatan bagi kita di saat-saat kita sedang mengalami tantangan, di saat-saat kita sedang mengalami kesulitan, di saat-saat kita sedang menghadapi problema kehidupan. Kalau kita ingat hal-hal yang baik yang Tuhan telah berikan pada hidup kita, maka kita kembali muncul kekuatan kita, muncul kembali semangat hidup kita. Makanya Tuhan, kalau saudara baca dalam Alkitab, suka sekali Tuhan mengatakan begini, ingatlah. Khususnya pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, di dalam perjalanan itu, saudara, Tuhan berkata, ingatlah engkau dulu adalah sebuah bangsa yang menjadi budak. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan, ingatlah kemurahan-kemurahan Tuhan. Nanti kita kembali kemari. Makanya firman Tuhan berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pada waktu jiwa kita tertekan, pada waktu jiwa kita mungkin sedang mengalami pergumulan, saudaraku, firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saudara, setiap kali saya mengingat kebaikan Tuhan atas hidup saya kerap kali hancur hati, saudara. Saya berkata, Tuhan, baik sekali Engkau. Siapa sih aku ini, Tuhan? Sehingga Engkau menjadikan aku menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu. Dan saya mengingat semua perbuatan-perbuatan Tuhan di masa-masa yang lalu. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari sakit penyakit saya, bagaimana Tuhan bekerja menolong saya. Ya, hal-hal yang jahat ingin menghancurkan hidup saya, tetapi Tuhan membela saya. Setiap kali saya mengingat itu ketika saya berdoa, saudara, saya kerap kali hancur hati. Saya bilang, Tuhan, dahsyat, Kau luar biasa. Tetapi jujur, saudaraku, dalam kehidupan kita kerap kali lupa, ya, kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita kerap kali seperti bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan begitu banyak pertolongan Tuhan. Ya, Laut Merah terbelah, mereka jalan di sana.
tentara Mesir tenggelam semuanya, saudaraku. Dan dalam perjalanan mereka, saudaraku, Tuhan menyertai mereka. Ada tiang awan, ada tiang api. Tetapi saudaraku, karena itu tadi, bangsa ini saudaraku mungkin karena sudah terlalu lama dalam perbudakan selama 430 tahun kalau nggak salah, saudara. Bangsa ini selalu menjadi bangsa yang bersungut-sungut, lupa selalu akan kebaikan Tuhan. Bahkan yang paling lucu, saya baca Alkitab, saudaraku, sini nggak saya buat. Mereka bilang begini, lebih bagus kita ada di Mesir. Kita boleh makan bawang merah, bawang putih, bawang pre, mentimun, semuanya gratis. Padahal mereka budak, bayangin. Nggak masuk akal, nggak masuk logika, saudara. Padahal mereka di Mesir itu budak. Kenapa Tuhan tolong mereka? Sebenarnya karena mereka udah berseru-seru kepada Tuhan. Mereka begitu cepat melupakan kebaikan Tuhan. Mereka begitu cepat melupakan mujizat Tuhan. Mereka begitu cepat melupakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka pemazmur ini berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jemaat yang kekasih, apa kondisimu hari ini? Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kau berkata, ya aku punya pengalaman buruk. Semua orang punya pengalaman buruk. Aku punya pengalaman menyakitkan. Semua orang punya pengalaman menyakitkan. Itulah sebabnya, saudara, pengalaman yang baik bisa membuat kita bersyukur, ada energi baru, kekuatan baru. Kita berkata, Tuhan, aku ingat bagaimana Engkau menolong aku dulu, bagaimana Engkau memberkati aku dulu. Dan Tuhan paling suka diingatkan. Satu kali ketika Tuhan marah kepada bangsa Israel, mau memusnahkan dia, Musa bilang begini, Tuhan ingatlah mereka ini umatmu. Oh dahsyat, saudara. Belajar mengingat yang baik di masa lalu. Namun kita juga pasti memiliki pengalaman yang buruk di mana kita dipenuhi dengan penyesalan dan yang dalam, sehingga itu bisa meracuni hidup kita. Saudaraku, kerap kali di dalam diri kita dua hal ini pop up. Tapi saya mau nanya, mana yang lebih sering muncul? Kerap kali yang menyakiti kita. Yang menyakiti kita, itu yang kerap kali kita ingat. Penyesalan yang dalam, saudaraku. Selama segala sesuatu yang masa lalu masih bisa diselesaikan, mungkin kau perlu meminta maaf kepada seseorang, say sorry kepada seseorang karena kau sudah melakukan hal-hal yang menyakiti dia, kecurangan-kecurangan yang kau lakukan, kau bisa minta maaf. Kau bisa keluar dari penyesalan dari masa lalumu. Saudara, saya juga pernah mengalami hal itu, saudara. Itu seperti ditindih beban yang sangat berat, saudara. Tapi ketika saya menyelesaikannya, saya ngerasa free dan bebas sekali. Dan saya merasa tubuh saya segar, saudara. Lihat, bahkan banyak orang yang hidupnya berhenti di sana sampai hari ini. Dia hidup, dia ada di masa kini, tetapi sebenarnya dia masih hidup di masa yang lalu. Kenapa? Masa lalunya itu masih dia bawa sampai hari ini. Kita perlu melatih pikiran kita berfokus kepada hal-hal yang baik yang telah kita terima dari Tuhan dalam hidup kita di masa lalu. Dan dengan hal-hal yang buruk kita perlu berdamai dan mengampuninya. Ingat, mengampuni itu sebenarnya adalah untuk kebaikanmu, bukan untuk kebaikan orang lain. Karena ketika engkau mengampuni, engkau sedang melepaskan dirimu dari algojo-algojo yang menyiksa batinmu. Engkau berdamai dengan keadaan-keadaanmu di masa lalu, dan terima itu adalah bahagian hidupmu. Saudara mengampuni orang lain, tidak berkata begini, gak apa-apa dengan apa yang kamu lakukan. Bukan itu maksudnya. Berdamai, mengampuni maksudnya begini, saudaraku. Saudara mengungkapkan bahwa saudara memang kecewa dengan perbuatan tersebut, tetapi saudara memberi kasih karunia, memberi pengampunan kepada dia. Sehingga ingat, pengampunan itu
adalah untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan orang yang engkau ampuni. Sekali lagi, mari saudaraku bersyukur kepada Tuhan untuk hal-hal baik. Daud bilang begini saudara, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Ini Daud luar biasa saudara. Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukacita seperti ini. Ya, kira-kira Daud itu ingat, kami ini bangsa budak, kami pernah diperbudak, sekarang kami memiliki harta yang banyak Tuhan, dari siapakah ini? Nggak mungkin kami bisa seperti ini. Daud luar biasa. Dia ingat bagaimana kisah hidupnya di masa lalu. Dan dia ingat bagaimana Tuhan tuntun dia sampai hari ini. Banyak orang gak bisa bersyukur. Dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tidak bandingkan dirinya dengan kehidupannya yang dulu. Selalu merasa gak puas. Tetapi Daud bilang begini, siapakah aku ini? Siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Ya, jangankan dulu saudaraku berkat. Saudara, saya ingat kesaksian seseorang. Saudaraku, dulu dia sering sekali sedih, ya, nangis, sering kali bahkan hampir bunuh diri. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia sekarang bisa bahagia, dia bisa sukacita. Bukankah itu berkat saudara? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dan Daud berkata, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kenapa banyak orang saudaraku susah memberi persembahan? Karena dia berpikir bahwa semua hasil yang dia terima ini adalah hasil kerja keras dan jerih payahnya, hasil kekuatannya, hasil kepintarannya, hasil usahanya. Kenapa Daud begitu murah hati memberi? Karena dia melihat bahwa semua yang ada pada dia itu adalah karena Tuhan. Daud pakai prinsip, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau saudara berpikir bahwa apa yang ada padamu adalah hasil kerja kerasmu, maka engkau enggak akan bisa memiliki hati yang bermurah hati, yang mau memberi dengan rela. Ya. Daud berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini. Apa maksudnya? Untuk mengingat-ingat bagaimana Tuhan sudah memberkati hidup kami, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Ingat jemaat Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan berikan kepadamu hari ini, itu adalah karena kemurahan hatinya kepadamu dan kepadaku. Bukan karena kerja keras kita, bukan karena usaha kita, bukan. Tapi semua adalah milik Tuhan. Yang berikutnya, masa kini. Masa lalu bicara tentang ingatan-ingatan kita. Ya, ingatlah hal-hal yang baik. Hal-hal yang tidak baik, saudara, yang terjadi dalam hidup ini, saudara berdamai dan mengampuni. Kita perlu dengan sengaja. Ingat, masa kini apa? Kita perlu dengan sengaja mengisi pikiran kita dengan firman Allah setiap hari. Saudara masih pernah nggak berpikir dalam, deep thought, berpikir dengan dalam, merenungkan? Ya, kadang-kadang saudaraku, kalau saya mendapatkan sebuah kebenaran, saya sela dulu, diam dulu, saya pikirkan berulang-ulang itu. Nah, proses berpikir berulang-ulang ini itu disenamakan dengan merenungkan. Proses saudaraku berpikir berulang-ulang itu sama dengan saudara sedang menanam itu ke dalam pikiranmu, ke dalam otakmu. Banyak orang sekarang nggak punya waktu untuk berpikir dalam. Itu yang saya katakan tadi, 10-15 menit merenung, berpikir, merenungkan, menulis apa yang Tuhan bicarakan kepadamu. Jadi nggak ada jalan yang cepat saudara.
Nah, kalau sekali itu sudah tertanam di dalam pikiran kita, maka hal itu akan bekerja bagi kita. Nah, hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, ingatan-ingatan masa lalu tersebut, saudaraku, itu kalau kita renungkan terus-menerus, itu akan melawan hidup kita. Tetapi kalau firman Tuhan yang kita renungkan, kita tanam di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, saudaraku, maka firman itu akan bekerja untuk kita. Dia akan membawa keberhasilan kepada kita, dia akan membawa kesehatan kepada kita, dia akan membawa kebahagiaan kepada kita, dia akan membawa kedamaian kepada kita. Enggak bisa, saudaraku, dengan dangkal, enggak bisa. Pikiran yang dangkal, saudara harus dengan pikiran yang dalam. Renungkan, makanya firman Tuhan bilang, saudara, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan itu proses mengulang, terus menerus. Pikirkan, renungkan, ya, atau kalau boleh dikatakan lamunkan firman itu. Siang dan malam, firman Tuhan bilang begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, satu ayat yang saya tadi baca dan saya tidak tulis di sini, saudara. Di dalam kitab Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan begini, kepercayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam seluruh jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa, saudaraku, kita kerap kali tidak mengalami kebahagiaan, keberuntungan, kebaikan dalam kehidupan kita? Kenapa? Persoalannya, saudaraku, kita memiliki pikiran-pikiran yang membuat kita menganggap diri kita bijak, sehingga kita tidak lagi datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Saudaraku, kita tidak menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita menganggap diri kita bijak, kita menganggap diri kita pintar, kita menganggap diri kita pandai. Khususnya untuk orang-orang muda, saudara. Saya suka berkata kepada anak-anak saya, nak, kamu harus punya pemikiran yang terbuka. Pemikiran yang jangan berpikir bahwa kamu itu udah pinter. Jangan berpikir bahwa kamu itu udah tahu segala-galanya. Enggak. Kalau kamu seperti itu, pikiranmu tertutup. Kamu perlu berpikir terbuka. Bahwa saya perlu belajar. Terutama belajar apa? Belajar firman. Kalau pikiranmu tertutup, engkau nggak bisa mendengar suara Tuhan. Dan kau akan menjalani terus apa yang kau anggap baik dalam kehidupanmu. Makanya jangan menganggap dirimu bijak, firman Tuhan bilang. Dengar firman Tuhan. Kalau engkau mendengar firman Tuhan, di dalam hidupmu engkau bertindak, maka firman itu akan bekerja untuk hidupmu. Karena firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Selaraskan, saya mau beritahu kepadamu jemaat, selaraskan pikiranmu dengan kebenaran. Sekalipun itu tidak sesuai dengan pikiranmu, sekalipun tidak sesuai dengan hikmatmu, sekalipun tidak sesuai dengan kebijaksanaanmu, ingat, ya, kita itu nggak bisa melihat ke masa depan. Tuhan tahu di masa depan. Jadi untuk kita bisa berhasil di masa depan, ikutin firman Tuhan. Itu caranya. Kalau kita mau berhasil di masa depan, ikutin firman Tuhan. Kenapa kita menganggap diri kita bijak? Kadang-kadang kita bilang saya berhasil, saya oke, saya baik. Lalu kita berkata, saya tanpa sadar kita tidak lagi merenungkan firman Tuhan, kita tidak lagi mencintai firman Tuhan. Kenapa? Karena kita bilang saya berhasil. Tetapi ada orang gagal terus menerus, namun juga terus menjalankan apa yang dianggap baik dalam kehidupannya. Jadi jangan menganggap dirimu sendiri bijak, tapi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kitab Esra berkata begini, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti firman Tuhan dan melakukannya
serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ada tekad. Saya mau baca firman Tuhan. Saya mau memikirkan dalam firman Tuhan. Kata Alkitab itu ada sela, itu artinya berhenti sejenak. Pikirkan, renungkan, tulis. Jemaat yang kekasih, ini yang perlu kita lakukan di masa-masa seperti ini. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, masa yang akan datang. Berapa banyak kita takut akan masa yang akan datang? Seperti apa nanti masa yang akan datang? Berapa lama lagi pandemik ini? Bagaimana nanti dan lain sebagainya? Seperti apa nanti waktu kedatangan Tuhan? Bagaimana masa kesusahan besar? Bagaimana bla bla bla? Begitu 1001 macam pertanyaan dalam hidup kita. Saya mau mengajak jemaat untuk melakukan ini. Berhubungan dengan pemikiran kita. Kita mengarahkan pikiran kita kepada apa? Iman, kasih, dan pengharapan. Milikilah iman untuk masa depanmu. Apa yang Tuhan bicara kepadamu, percaya kepada Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Abraham, keluar dari tanah nenek moyangmu, ke tanah yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Abraham memegang firman itu. Itulah sebabnya sekali lagi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran yang menjadi rema, bukan sekedar logos dalam hidup kita. Firman itu tidak lagi di sini tetapi sudah masuk ke dalam hati saudara. Rajin-rajin saudara membaca firman Tuhan. Arahkan pikiran kita kepada apa? Iman, kasih, dan pengharapan. Apa yang kau alami hari ini? Selalu berkata begini, selalu ada harapan bagi orang yang di dalam Tuhan. Mungkin kau sedang menghadapi tantangan, saudara berkata begini, aku percaya masa depanku cerah. Wah, kalau saudara hidup seperti itu, saya ada lawan katanya saudaraku. Enggak ada lawan. Biar mungkin kau sedang terpuruk hari ini, tapi kalau engkau memiliki ini, firman Tuhan berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih itu mengalahkan ketakutan. Wow. Jadi kalau engkau berpikir masa depan, arahkan pikiranmu kepada iman, arahkan pikiranmu kepada pengharapan, arahkan imanmu kepada kasih. Kasih apa? Karena Allah sangat mengasihimu. Karena Allah sangat mengasihimu, Allah berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Jangan takut akan masa depanmu. Jangan takut akan hidupmu. Selama engkau mengasihi Tuhan, Tuhan akan buka jalan buat hidupmu. Tuhan akan melindungi engkau. Rancangan Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu hari ini, mungkin kau berkata, hari ini hidupku terpuruk. Aku mengalami hal-hal yang buruk. Jangan takut. Kenapa? Semua itu akan mendatangkan kebaikan karena Dia adalah Bapa yang baik. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau pikiran kami tertuju kepadamu. Bukan kepada apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami mau mengisi, kami mau mengingat-ingat perbuatan-perbuatan-Mu atas kami Tuhan. Bagaimana Engkau menyelamatkan kami, bagaimana Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Bagaimana Engkau menolong kami pada masa lalu di saat-saat susah kami. Bagaimana Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami. Bagaimana Engkau melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan ingat sejenak. Bersyukur kepada Tuhan hari ini.
Coba renungkan sejenak. Biar ingatan-ingatanmu akan masa lalu, akan kebaikan-kebaikan Tuhan memenuhi pikiranmu. Tanam terus begitu kuat di dalam pikiranmu sehingga engkau tidak pernah melupakan itu. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Jemaat yang kekasih, itu akan kembali membangkitkan semangatmu, membangkitkan gairahmu, membangkitkan imanmu, membangkitkan pengharapanmu. Ingat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menolong engkau. Mungkin hari ini kau sedang mengalami kesulitan, mungkin hari ini kau sedang mengalami kesusahan. Jangan berpikir seperti ini, seandainya tadi, no way, no. Mungkin kau punya pengalaman yang buruk, lalu engkau begitu menyesal dalam hidupmu. Dan kau berkata seandainya, dan seandainya. Itu adalah pikiran yang akan meracuni hidupmu. Dan kau akan menyesal, kenapa tadi aku nggak begini, kenapa tadi aku nggak begitu, kenapa aku nggak ini dulu. Sehingga kau lupa kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat saudaraku, tidak ada hidup yang sempurna. Kita pasti selalu menghadapi tantangan. Kita mungkin saja gagal dalam hidup ini. Tetapi Allah berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berdamai dengan masa lalu. Ampuni orang-orang yang menyakiti engkau. Ingatlah kebaikan Tuhan. Mari berdoa jemaat Tuhan. Mari berdoa dimanapun kau berada hari ini. Ingat kebaikan Tuhan atas hidupmu. Bahkan di tengah-tengah persoalan pergumulan hidupmu hari ini, ingat kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel di padang gurun. Ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan, Tuhan selalu berkata, ingat, 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 dan ingat. Tapi yang terjadi justru mereka mengingat bahwa di Mesir mereka mendapatkan makanan gratis, padahal mereka adalah seorang budak. Mereka tidak tahu bersyukur dalam hidupnya. Jemaat yang kekasih, biar kita tidak mencontoh itu dalam hidup kita. Karena di dalam kitab Korintus dikatakan Israel menjadi sebuah peringatan bagi kita. Ayo bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah buat hidupmu, buat keluargamu, buat hidup pribadimu. Buat apapun yang hari ini yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kasih-Mu, karya
Jemaat yang kekasih, bayangkan hari ini seperti sebuah hamparan tanah. Demikianlah pikiran dan otak kita. Hamparan tanah yang ditanamin, yang telah ditanamin. Di sana ada tanaman-tanaman yang baik, tapi di sana juga kita mendapati tanaman-tanaman yang semak berduri, tanaman-tanaman yang beracun, tanaman-tanaman yang jahat. Demikianlah dengan pikiran dan otak kita. Setelah kita mengenal Tuhan, ada tanaman-tanaman yang baik di sana. Tapi juga masih ada tanaman-tanaman yang bisa meracuni hidup kita, meracuni tubuh kita, meracuni pemikiran kita, sehingga menghambat kita menemukan rancangan, menghidupi rancangan Allah dalam hidup kita. Mari hari ini saya mau mengajak kita senantiasa menemukan, belajar menyadari dan menemukan pikiran-pikiran beracun yang merusak hidup kita, merusak kesehatan kita, merusak mental kita, merusak masa depan kita. Yang membuat kita kecewa, sakit hati, patah semangat, kehilangan gairah, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan. Temukan itu dan ampuni orang yang telah mungkin saja melukai engkau dengan amat sangat dalam. Dan setiap kali engkau mengingatnya, engkau berhenti untuk percaya memiliki masa depan yang lebih baik dalam hidupmu. Hari ini ampuni orang tersebut. Berdamai dengan kegagalan-kegagalanmu, berdamai dengan keadaan-keadaan buruk yang pernah menimpa engkau. Bisa saja keadaan itu terjadi karena Tuhan menghindarkan engkau daripada keadaan yang jauh lebih buruk lagi dalam hidup. Mari melihat Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana karena Dia ingin menghindarkan engkau dari hal yang jauh lebih buruk dalam hidupmu. Haleluya. Dan mulai hari ini jemaat, berikan waktu kepada pikiranmu dengan sengaja untuk menanam kebenaran firman lewat merenungkan sebuah pikiran yang terus-menerus terfokus, terpusat, memikirkan terus-menerus. Engkau sedang menanam, membayangkan, mengimajinasikan. Kalau firman Tuhan berkata yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba kau renungkan seperti apa itu. Renungkan, nikmati perenungan itu, dan katakan, wow Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari renungkan dan imajinasikan itu. Mari gambar itu dalam pikiranmu. Mari gambar itu dalam pikiranmu, dalam imajinasimu. Jesus. Lihatlah apa yang tidak kelihatan dengan mata jasmanimu. Seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar minggu lalu. Lihatlah itu di dalam alam pikiranmu, di dalam imajinasimu. Seperti Paulus berkata, aku tidak melihat yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan.
dahsyat sekali jemaat. Supaya gairahmu kembali bangkit, semangatmu kembali bangkit. Haleluya. Dan yang ketiga, untuk masa depan, arahkan pikiranmu kepada iman, pengharapan, dan kasih. Haleluya. Bahwa selalu ada harapan, bahwa imanmu akan menyelamatkanmu, imanmu akan menjadi nyata. Tuhan akan genapi, pada waktunya Tuhan akan digenapi. Tuhan tidak pernah bohong, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan keturunan kepada Abraham, Dia memberikannya Ishak. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan memberikannya seperti bintang-bintang di langit. Dia memberikannya. Bukankah kita semua disebut keturunan Abraham, anak-anak Abraham? Miliaran orang yang sudah pernah hidup di dunia ini, begitu banyaknya keturunan Abraham. Orang-orang percaya disebut juga keturunan Abraham. Orang-orang yang punya iman disebut juga anak-anak Abraham. Betapa luar biasanya itu. Terima kasih. Arahkan pikiranmu bukan kepada ketakutan, bukan kepada apa kata dunia ini. Arahkan pikiranmu kepada iman, pengharapan, dan kasih. Bahkan kalau saat ini kau sedang terpuruk, arahkan pikiranmu kepada kasih Allah, pengharapan, di mana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan pikiran kita kepada iman, kasih, dan pengharapan. Haleluya. Haleluya. Semua bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam atas kehidupanmu. Cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib karena Dia sangat mengasihi kita. Dan penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia senantiasa menguatkan, meneguhkan, menasehati, mengajari kita, memberkati kita mulai dari sekarang sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua yang percaya
katakan,